Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan memaparkan materi terkait teknik pengambilan sampel. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 1025010. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian dan dianggap mewakili populasi. Menurut para ahli, yang pertama, Sutrisno Hadi, di mana sampel adalah sebagian individu yang diselidiki. Kedua, menurut Sutjana, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan cara tertentu. Ketiga, Ari Kunto, di mana sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap mewakili. Keempat, Sugiono, di mana sampel adalah jumlah kecil dalam populasi yang dianggap mewakili. Dan terakhir adalah Margono, di mana sampel adalah contoh dari populasi yang diambil dengan cara tertentu. Pemilihan sampel harus menggunakan teknik sampling yang tepat agar hasil penelitian valid. Proses pemilihan sampel disebut sampling, dengan tujuan mengurangi bias dan memastikan keterwakilan populasi. Selanjutnya kita masuk kepada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Digunakan ketika tidak tersedia kerangka sampel lengkap, populasi terlalu luas atau keterbatasan sumber daya. Pertama, jenis-jenis non-probability sampling, yaitu purposive sampling, memilih sampel sesuai tujuan penelitian. Kedua, consecutive sampling, memilih sampel berurutan sesuai kriteria dalam periode tertentu. Keempat, convenience atau accidental sampling, memilih sampel yang mudah ditemui. Kelima, snowball sampling, responden merekomendasikan responden lain. Keenam, kuota sampling, menentukan jumlah responden tiap kategori tanpa acak. Ketujuh, saturated sampling atau sensus, di mana mengambil seluruh populasi, biasanya 30 orang. Selanjutnya, pertimbangan menentukan teknik sampling. Pertama, pemilihan teknik sampling harus hati-hati karena menentukan kualitas data dan kekuatan generalisasi hasil penelitian. Pertimbangan meliputi, pertama, ukuran populasi besar atau cluster sampling atau kecil, simple random sampling. Tingkat heterogenitas populasi atau heterogen, stratified sampling, homogen, systematic sampling, di mana tujuan penelitian generalisasi atau probability sampling, eksplorasi atau non-probability sampling, desain analisis statistik. Beberapa analisis membutuhkan sampel acak dan ketersediaan waktu, tenaga, biaya atau non-probability lebih praktis dan probability lebih valid. Selanjutnya, kegunaan sampling. Sampling sangat penting dalam penelitian karena menghemat biaya, di mana penelitian tidak perlu mencangkup seluruh populasi. Kedua, menghemat tenaga, lebih sedikit responden yang diteliti. Ketiga, menghemat waktu, mempercepat pelaksanaan penelitian. Dan keempat, meningkatkan akurasi, fokus pada sampel memungkinkan analisis lebih teliti. Contoh nyata menunjukkan bahwa penggunaan purposive, konsekutif, atau saturated sampling dalam penelitian rekam medis dapat menghemat biaya hingga 76%, tenaga hingga 1/12 populasi, dan waktu penelitian hingga separuh durasi dibandingkan sensus penuh. Selanjutnya, contoh penelitian non-probability sampling. Evaluasi penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau purposive sampling. Kedua, analisis kelengkapan rekam medis di Rumah Sakit Santi Elizabeth Medan atau consecutive sampling. Ketiga, evaluasi rekam medis elektronik rawat jalan di Rumah Sakit PMI Bogor atau saturated sampling. Dan terakhir, analisis sistem rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Monogiri atau purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan manfaat nyata seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, dan meningkatkan akurasi data, meskipun tetap ada hambatan seperti bias, resistensi pengguna, atau keterbatasan sistem. Selanjutnya, kita membahas akibat kesalahan dalam sampling. Kesalahan dalam penerapan sampling dapat menimbulkan dampak serius. Pertama, keterwakilan yang tidak akurat, di mana hasil tidak bisa digeneralisasi. Kedua, generalisasi berlebihan, di mana strategi atau keputusan dapat meleset. Ketiga, presisi terbatas, di mana margin kesalahan besar. Keempat, bias akibat non-responden, di mana hasilnya dapat rusak. Kelima, sumber daya tidak efisien, di mana biaya dan tenaga dapat terbuang.
Keenam, temuan kurang dipercaya, di mana menurunkan kepercayaan pengambilan keputusan. Dan ketujuh, sulit melakukan perbandingan antar kelompok atau periode. Sehingga tibalah kita pada soal latihan, di mana pada soal yang pertama, seorang peneliti ingin mengevaluasi penerapan rekam medis elektronik di sebuah rumah sakit. Ia hanya memilih 25 petugas rekam medis yang sudah berpengalaman minimal 6 bulan dan terlibat langsung dalam implementasi sistem. Teknik sampling apa yang digunakan peneliti? A. Simple random sampling. B. Stratified sampling. C. Purposive sampling. D. Convenience sampling. E. Snowball sampling. Kita akan membahas kunci jawaban serta pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C. Purposive sampling, di mana pembahasannya peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, di mana pengalaman dan keterlibatan langsung. Hal ini sesuai dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan khusus peneliti. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Dalam penelitian tentang kelengkapan rekam medis pasien rawat inap, peneliti mengambil seluruh pasien yang datang ke poli di dalam kurun waktu Januari sampai Februari 2023 hingga jumlah sampel 82 tercapai. Apa kelebihan utama dari teknik konsekutif sampling ini? A. Hasil penelitian lebih cepat ditolak karena bias tinggi. B. Sampel lebih representatif karena diambil merata di dalam periode tertentu. C. Tidak dapat digunakan untuk penelitian kesehatan. D. Lebih akurat dibandingkan stratified sampling. E. Tidak membutuhkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kita akan membahas kunci jawaban serta pembahasannya. Kunci jawabannya ialah sampel lebih representatif karena diambil merata di dalam periode tertentu. Pembahasannya, konsekutif sampling mengambil sampel secara berurutan di dalam periode waktu tertentu, sehingga lebih merata dibandingkan teknik acak sederhana. Namun kelemahannya adalah presisi sulit dipastikan karena tidak menggunakan sistem acak. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Seorang peneliti menggunakan convenience sampling dengan memilih responden yang kebetulan ditemui di jalan. Hasil penelitian menunjukkan bias tinggi dan tidak bisa digeneralisasi ke populasi. Apa akibat utama dari kesalahan penerapan pada sampling ini? A. Hasil penelitian lebih akurat. B. Generalisasi temuan menjadi berlebihan dan menyesatkan. C. Sampel lebih presisi karena jumlahnya kecil. D. Penelitian lebih hemat biaya dan waktu. E. Tidak ada pengaruh terhadap validitas penelitian. Kita masuk kepada pembahasan dan kunci jawaban. Kunci jawabannya ialah B. Generalisasi temuan menjadi berlebihan dan menyesatkan. Pembahasan kesalahan dalam penerapan sampling khususnya convenience sampling menyebabkan keterwakilan tidak akurat. Jika hasil penelitian tetap dan digeneralisasi ke populasi, maka temuan dapat menjadi menyesatkan dan berisiko menghasilkan keputusan yang salah. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan pada materi yang telah kita bahas dan telah saya paparkan pada saat ini, di mana kesimpulannya ialah populasi, sampel, dan sampling adalah fondasi penelitian. Populasi memberikan gambaran yang besar, sampel menjadi representasi yang diteliti, dan sampling adalah proses pemilihannya. Teknik sampling yang tepat akan menghasilkan data yang valid, efisien, dan dapat digeneralisasi. Sementara kesalahan dalam sampling dapat merusak keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep ini bukan hanya teori, melainkan pedoman praktis agar penelitian benar-benar bermanfaat, informatif, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam ilmu pengetahuan maupun praktik lapangan. Sekian video dan presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penulisan saya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.